Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 01 dari Fisika Angkatan 2000. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk matkul pengantar elektrodinamika. Oke, di sini saya akan membahas 3 persoalan. Yang pertama ada asal-muasal persamaan Maxwell, yang kedua ada keunikan persamaan Maxwell, dan yang terakhir ada pembuktian dengan eksperimen Harris. Oke, Oke, yang pertama, asal-muasal persamaan Maxwell dari hukum Gauss listrik. Hukum Gauss yang dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1835. Gauss merumuskan hukum yang menggambarkan hubungan antara distribusi muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Ini adalah awal dari apa yang sekarang dikenal sebagai hukum Gauss untuk medan listrik, yang menyatakan bahwa flux listrik melalui suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan total di dalam permukaan tersebut. Untuk dalam bentuk matematisnya seperti yang di bawahnya, di mana E adalah vektor medan listrik, dA adalah elemen luas permukaan kecil, terus integral tertutup S adalah integral permukaan yang diambil di seluruh permukaan tertutup S. Q tertutup adalah jumlah muatan total yang terdapat di dalam permukaan tertutup S, dan permitivitas vakum. Selanjutnya ada hukum Gauss untuk magnet. Nah, selain tadi ada hukum Gauss untuk medan listrik, sekarang ada versi serupa untuk medan magnet, yang menyatakan bahwa medan magnet tidak memiliki sumber atau tidak ada muatan magnet, seperti halnya muatan listrik, atau bahwa garis medan magnet selalu membentuk loop tertutup. Rumusnya seperti yang di bawahnya, di mana B adalah vektor medan magnet dalam satuan Tesla, dA adalah elemen luas permukaan kecil, dan integral tertutup S itu integral permukaan tertutup S yang dilakukan di seluruh permukaan tertutup. Tuh. Selanjutnya ada hukum Ampere. Hukum Ampere yang dirumuskan oleh Andre Mary Ampere pada tahun 1826. Ampere menemukan hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet di sekitar kawat penghantar listrik sebanding dengan arus yang mengalir melalui kawat tersebut. Seperti pada gambar di bawah, di mana B adalah medan magnet, DL adalah elemen panjang lintas tertutup, I tertutup adalah arus listrik total yang melewati lintasan tertutup tersebut, dan ada permeabilitas vakum. Eh, yang terakhir ada hukum induksi Faraday. Induksi elektromagnetik yang dirumuskan oleh Michael Faraday pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa medan magnet yang berubah dapat menghasilkan medan listrik. Hukum induksi Faraday menunjukkan bahwa perubahan flux magnetik dalam waktu tertentu dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau IMF. Dan ini sangat penting untuk pengembangan konsep elektromagnetik. Selanjutnya, nah dari keempat tadi, keempat hukum yang tadi sebelumnya, muncullah sekarang persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell ini adalah 4 persamaan fundamental yang menjelaskan fenomena elektromagnetisme yang menghubungkan medan listrik dan medan magnet, serta bagaimana keduanya berinteraksi dengan muatan dan arus. Asal-usul persamaan Maxwell berakar pada kontribusi berbagai fisikawan pada abad ke-19 yang menyelidiki fenomena listrik dan magnet, termasuk Michael Faraday, Andre Mary Ampere, Carl Friedrich Gauss, dan akhirnya yang merumuskan persamaan Maxwell yaitu James Clerk Maxwell secara matematis dalam bentuk yang lebih lengkap. Nah, di sini dari keempat hukum sebelumnya, yaitu hukum Gauss untuk listrik, hukum Gauss untuk magnet, hukum Ampere, dan induktansi, eh, muncullah persamaan Maxwell. Apa sih bedanya hukum-hukum sebelumnya dengan persamaan Maxwell ini? Nah, di persamaan Maxwell di sini ada penambahan arus perpindahan. Dalam hukum Ampere, salah satu kontribusi terbesar Maxwell adalah memodifikasi hukum Ampere. Hukum Ampere yang awalnya hanya menyatakan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet, namun Maxwell menyadari bahwa perubahan medan listrik juga dapat menghasilkan medan magnet, bahkan tanpa kehadiran arus listrik. Tanpa kehadiran arus fisik, inilah yang ia sebut sebagai arus perpindahan.
yang ia tambahkan ke hukum Ampere. Dengan tambahan ini, Maxwell berhasil menghubungkan fenomena listrik dan magnet secara penuh. Terus yang kedua ada memprediksi gelombang elektromagnetik. Dari persamaan yang ia susun, Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan medan magnet dapat bergerak melalui ruang dalam bentuk gelombang, dan bahwa kecepatan gelombang ini sama dengan kecepatan cahaya. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang menjadi salah satu temuan terbesar fisika pada saat itu. Nah, di sini ada 4 persamaan Maxwell. Yang pertama itu hukum Gauss untuk listrik, terus ada hukum Gauss untuk magnet, hukum Faraday induksi, dan hukum Ampere Maxwell. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas keunikan dari persamaan Maxwell. Nah, yang pertama, keunikan dari persamaan Maxwell itu penyatuan listrik dan magnet. Salah satu keunikan terbesar dari persamaan Maxwell adalah bahwa mereka menyatukan dua fenomena yang sebelumnya dianggap terpisah, listrik dan magnetisme. Sebelum Maxwell, fenomena, fenomena listrik seperti muatan dan medan listrik, dan fenomena magnet seperti medan magnet dan kutub magnet dipelajari secara terpisah. Maxwell menunjukkan bahwa listrik dan magnetisme adalah dua manifestasi dari satu fenomena yang lebih dasar, yaitu elektromagnetisme. Selanjutnya, keunikan kedua yaitu prediksi gelombang elektromagnetik. Maxwell menyadari bahwa persamaan-persamaannya memprediksi keberadaan gelombang elektromagnetik. Dari modifikasi hukum Ampere dengan menggunakan arus perpindahan, dia menemukan bahwa medan listrik yang berubah dapat menghasilkan medan magnet yang berubah, dan sebaliknya. Ini berarti medan listrik dan medan magnet bisa saling memicu satu sama lain, membentuk gelombang yang merambat melalui ruang. Keunikan yang selanjutnya ada universalitas persamaan. Nah, persamaan Maxwell tidak hanya berlaku untuk kasus-kasus khusus, tapi juga universal dalam menggambarkan semua interaksi elektromagnetik, baik dalam ruang hampa maupun di dalam material. Dalam bentuk yang lebih umum, persamaan ini dapat diadaptasi untuk menjelaskan bagaimana medan elektromagnetik berinteraksi dengan bahan yang memiliki sifat listrik dan magnetik yang berbeda. Keunikan yang keempat adalah simetris medan listrik dan medan magnet. Ada simetris yang menarik antara medan listrik dan medan magnet dalam persamaan Maxwell. Kecuali satu perbedaan, tidak ada muatan magnetik atau monopol magnet. Dalam hukum Gauss untuk magnet, medan magnet tidak dapat dihasilkan oleh muatan magnet, yang berbeda dengan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik. Meskipun upaya terus dilakukan dalam fisika untuk mencari monopol magnetik, persamaan Maxwell tetap valid meski monopol belum ditemukan. Selanjutnya, keunikan yang kelima adalah landasan teori relativitas khusus. Nah, persamaan Maxwell juga berperan penting dalam perkembangan teori relativitas khusus oleh Albert Einstein. Persamaan Maxwell tidak merubah bentuk invarian di bawah transformasi Lorentz, yang merupakan dasar dari teori relativitas khusus. Ini berarti bahwa hukum-hukum elektromagnetisme yang dijelaskan oleh Maxwell tetap sama di semua kerangka acuan inersia, dan ini sangat penting untuk memahami ruang waktu. Yang terakhir adalah aplikasi teknologi yang luas. Keunikan lain dari persamaan Maxwell adalah aplikasi praktisnya yang sangat luas. Persamaan ini menjadi dasar bagi banyak teknologi modern, termasuk komunikasi radio dan televisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, di situ ada sistem radar dan deteksi gelombang mikro. Selanjutnya ada teknologi telekomunikasi nirkabel, terus ada optik, termasuk serat optik dan laser, dan yang terakhir ada transformator dan motor listrik yang memanfaatkan hubungan antara listrik dan magnet. Oke, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang pembuktian persamaan Maxwell dengan eksperimen Hertz. Nah, gelombang elektromagnet ini sendiri pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz melalui eksperimennya pada tahun 1857 sampai 1894. Ketika saklar es digetarkan, kumparan Rumkov menginduksi pulsa tegangan pada kumparan kedua yang terhubung pada dua buah elektroda bola. Akibatnya, muatan listrik loncat secara bolak-balik dari satu bola ke bola yang lainnya, menimbulkan percikan. Ternyata, kedua elektroda bola pada cincin kawat di sebelahnya juga menampakkan percikan. Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dihasilkan oleh gerak bolak-balik muatan pada kedua elektroda berpindah ke kawat cincin. Dan gelombang inilah yang diukur kecepatannya. Dan hasilnya
hasilnya sama dengan hasil perhitungan Maxwell, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.